Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana, NIM 1861201193 dengan mata kuliah MSDM. Saya akan mengambil negara Cina dengan filosofi budaya bisnis dan etika bisnis di Cina. Cina terlihat kian potensial dalam memegang peranan dunia. Pasalnya, proyek Belt and Road Initiative atau BRI diprediksi akan mempermudah hubungan geopolitik dan ekonomi global Cina. Untuk itu, penting bagi pelaku usaha dalam memahami lebih jauh mengenai bisnis culture dari perusahaan asal negeri tirai bambu. Lalu apa saja key point yang diperlukan dalam menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan asal Cina? Ada dua filosofi utama yang mengakar pada Chinese business culture. Pertama, with harmony, calm prosperity. Dan yang kedua, a what is what a thousand gold bars. Dan hal ini penting untuk dipahami para pebisnis sebagai dasar dalam membangun hubungan bisnis. With harmony, calm prosperity memiliki makna betapa penting harmoni keselarasan dalam menjamin kekayaan, terutama untuk urusan bisnis. Harmonisasi dari seluruh aspek yang ada diperlukan dan dengan sendirinya prosperity pun dikatakan. Patrick lebih jauh, Assistant Country Manager Bank of China menambahkan filosofi ini mencerminkan kultur bisnis Cina yang cenderung memandang segala sesuatu dalam jangka waktu yang panjang, bukan short term. Untuk sampai pada tahap ini diperlukan kemampuan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih intim. Kuncinya terdapat pada etika dalam berkomunikasi. Budaya Cina selalu mengedepankan etika, tetapi etika tidak bisa begitu saja membangun hubungan yang baik. Diperlukan harmonisasi antara etika dan kemampuan berkomunikasi yang semestinya. Hal ini tidak terlalu sulit karena Cina memiliki karakteristik yang benar-benar berbeda dengan Jepang atau Korea. Cina lebih terbuka terhadap market, terutama investasi asing. What is what thousand gold bars? Cina di tengah teguh menghormati ketentuan yang telah mereka sepakati. Mereka cenderung taat pada term yang berlaku dan government savvy. Mereka memiliki akuntabilitas dan portable yang patut pada peraturan yang berlaku. Itulah yang diungkapkan oleh Fettel. Dan berikut etika bisnis di Cina tentang budaya bisnis dari perspektif awam atau barangkali bahkan oleh kalangan ahli Cina dan budaya serta praktek keseharian. Masyarakat Cina dipandang sebagai kompleks, kadangkala kontradiktif dan membingungkan. Susah bagi pihak luar memahami pola pikir mereka. Hal ini yang seringkali menjadikan kesimpulan berbagai studi tentang Cina yang dilakukan oleh bukan orang Cina tidak tepat, bahkan terdistori oleh sudut pandang dari kepentingan dan posisi masing-masing. Banyak pihak memandang Cina sebagai pasar yang sangat besar karena populasinya yang terbesar di seluruh dunia. Sejatinya, Cina merupakan pasar yang terpecah, tidak terkonsentrasi atau fragmented. Bagi mereka yang terbiasa berbisnis di lingkungan yang berorientasi barat, pasar domestik Cina merupakan arena yang menantang. Strategi bisnis yang berhasil mengimplementasikan di Beijing dalam banyak kasus tidak dapat dengan mudah berhasil diterapkan di kota-kota lain. Basis dari gabungan antara paradigma lama dan baru adalah kembalinya Cina ke Konfusianisme, suatu tradisi yang lama dianut, bedanya sekarang diaplikasikan dalam konteks modern. Sifat pragmatis budaya Konfusian memberi Cina kebebasan untuk bertindak dalam mencapai manfaat hubungan dagang dan diplomatik. Di pihak lain, Barat Eropa dan Amerika sering menilai hal ini sebagai suatu sikap oportunis dan ancaman. Sebaliknya, Cina memiliki pengalaman sejarah panjang di bawah bayang-bayang ancaman dari kekuatan Barat. Warisan perasaan sebagai korban setidaknya dapat ditelusuri ke belakang hingga peristiwa Perang Candu yang tidak pernah dapat dilupakan. Dari pengalaman tersebut, Cina menganggap bahwa penilaian Barat terhadap Cina sebagai sebuah penghinaan dan lebih buruk dari itu merupakan tindakan opresi. Contoh nyata 2008 lalu banyak tokoh selebriti Barat yang menyerang dan meragukan kemampuan Cina menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia.
Hal tersebut meski dirasakan sebagai penghinaan, namun direspon sebagai tantangan bagi Cina agar dapat sukses menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas. Dalam perjalanan waktu, Cina membangun nasionalisme pragmatis nasionalisme yang diwarnai oleh upaya mencapai kebijakan efektif yang tidak harus konsisten dengan ideologi. Wacana yang berkembang kemudian, adakah kompatibilitas antara neo-konfusianisme dengan nasionalisme pragmatis? Pertanyaan ini mengemukakan karena nasionalisme pragmatis dianggap jalan tengah antara konfusianisme tradisional dengan dunia modern yang diwakili Barat. Dan berikut adalah perusahaan smartphone di Cina, yaitu perusahaan Xiaomi. Xiaomi adalah perusahaan elektronik swasta dari Tiongkok yang berkantor di pusat Beijing, didirikan pada tahun 2010. Perusahaan ini dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Pada awal kuartal kedua tahun 2018, Xiaomi merupakan produsen telepon cerdas terbesar keempat di dunia yang merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan elektronik konsumen. Pendiri serta CEO Xiaomi adalah Lei Jun, yang merupakan orang terkaya ke-23 di Tiongkok menurut Forbes. Perusahaan ini kini bernilai lebih dari 46 miliar US dollar dan memiliki lebih dari 16.700 karyawan yang berasal dari Tiongkok, Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Indonesia. Pada tahun 2019, pengiriman ponsel Xiaomi mencapai 125 juta unit, menempati peringkat keempat secara global sejak tahun 2018. Demikian presentasi saya tentang filosofi, budaya bisnis, dan etika bisnis di Cina. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.